Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 129 kembali dari Dungeon dan pelaporan. Untuk alasan itu, Dungeon itu sekarang telah dibasmi. Untuk alasan apa? Segera setelah aku kembali ke sekolah, aku melaporkan penjelajahan kami di Dungeon kepada Barnasan. Namun, Saria dan yang lainnya pulang lebih dulu untuk istirahat. Nah, aku harus melaporkan tentang Zola, jadi dia mengikutiku. Tidak, aku hanya mengikuti arus, bagaimana mengatakannya, aku hanya melakukannya dengan iseng. Iya, hidup ini memang rumit, bukan? Bukankah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan berbagai hal? Kamu hanya tidak tahu, Barnasan. Ada kalanya kamu menyelamatkan seluruh alam semesta tanpa menyadarinya. Setelah mendengar laporanku yang konyol, Barna menghela nafas dan menatap Zola yang bersamaku. Jadi, dia adalah wanita yang disegel di Dungeon. Ya, namaku Zola. Kacamata itu bukan kacamata biasa. Dari apa yang aku dengar, kamu mengubah apa yang kamu lihat menjadi batu. Petik 2. Iya, tapi itu bukan kekuatan yang bisa aku kendalikan. Aku mengerti. Saat itulah Barna melipat tangannya. Seiichi-kun, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Coba aku pikirkan, sejak aku membantunya, aku ingin dia ikut dengan aku jika dia mau. Itu yang dia katakan, tapi, apa yang ingin kamu lakukan, Zola-kun? Untuk saat ini, kami berbicara masalah Dungeon dan tentang dia yang mengikuti grupku, tetapi aku menegaskannya lagi untuk berjaga-jaga. Kemudian Zola memandang Barnasan, bertekad. Petik 2, Aku ingin tetap bersama Seiichi dan yang lainnya. Ada juga fakta bahwa mereka membantuku, tetapi yang terpenting, menyenangkan bisa bersama Seiichi dan rekan-rekannya. Itu waktu yang singkat, tapi itulah yang aku sadari. Petik 2. Jika kamu tidak apa-apa, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan dariku, kamu bisa menjadi siswa di sekolah ini, atau kamu bisa menjadi asisten Seiichi. Habiskan waktumu sesukamu. Iya, terima kasih banyak. Zola mengangguk dengan wajah bersinar. Sesuai dengan perasaannya, rambut ularnya juga bergetar dengan menyenangkan. Yah, laporan itu konyol, tapi terima kasih untuk saat ini. Berkat dirimu, bahayanya tidak menjadi lebih buruk. Petik 2. Segera setelah keluar dari Dungeon, aku memulihkan hutan ke keadaan semula sebanyak mungkin dengan menggunakan sihir untuk menumbuhkan pohon. Nah, sekarang tidak ada monster di sana, tetapi ekosistem di sana akan segera pulih. Seiichi-kun, Zola-kun, luangkan waktu kalian hari ini, lalu sampai jumpa. Terima kasih banyak. Iya, menyelesaikan perpisahan kami dengan Barnasan, kami meninggalkan kantor kepala sekolah. Setelah Seiichi dan yang lainnya pergi, Barnabas menghela nafas panjang. Astaga, masih ada hal seperti ini yang mengejutkanku di usia ini. Bertentangan dengan ucapannya yang tidak praktis, wajah Barnabas menunjukkan kegembiraan. Bisa dibilang, untuk berpikir kebangkitan Dewa Iblis sudah dekat, tapi, menurut Seiichi-kun, sepertinya itu tidak ada di dunia ini sekarang. Aku ingin mengambil inisiatif untuk ini, tapi aku akan selalu kehilangan inisiatif untuk itu. Petik 2. Barnabas yang baru saja mengetahui fakta bahwa Dewa Iblis disegel dalam Dungeon dari laporan, Seiichi ingin menyapu kultus Dewa Iblis sebelum kebangkitannya. Salah satu anggota yang ditawanannya, Demiolos, telah kehilangan akal sehatnya. Tidak mungkin untuk mengekstrak informasi darinya. Sementara Anglea, yang waras dari keduanya, bahkan bukan seorang utusan pada awalnya, dan dia tidak mengetahui informasi penting apapun. Namun, bahkan jika Barnas mengetahui lokasi sekte, merawat mereka akan menjadi tugas yang luar biasa. Itu karena dia sangat menyadari kemampuan menakutkan mereka, seperti yang digunakan Demiolos. Sebaliknya, bahkan jika dia akan melawan mereka, ada bahaya untuk memenuhi tujuan mereka dan itu mudah diprediksi dari hasilnya. Ada hal yang di luar kendaliku. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada yang bisa dilakukan Barnabas saat ini. Apalagi piringnya saat ini penuh dengan hal-hal lain. Akan lebih baik jika suasana di dalam kampus sedikit lebih cerah dari sekarang. Barnabas melihat sesuatu yang dia ambil dan mengatakan itu. Untuk kesalahannya kali ini, yaitu membiarkan Demiolos meneror akademi, dia harus mengirim surat permintaan maaf ke setiap negara yang memiliki siswa di akademi tersebut.
Situasinya tidak terlalu menguntungkan, karena beberapa orang tua yang telah kehilangan kepercayaan mereka atas Akademi Sihir Barbadora memanggil kembali anak-anak mereka ke rumah mereka, sementara beberapa yang lain memilih untuk menunggu dan melihat bagaimana Barnabas akan menjelaskan kejadian tersebut kepada mereka. Akademi Sihir Barbadora adalah satu-satunya akademi yang mengangkat netralitas. Barnabas memahami dengan baik betapa pentingnya makna yang dimilikinya. Tentu saja, kenetralan yang sempurna adalah kue di langit, karena sekolah sebagian besar bergantung pada sumbangan dari negara lain. Namun, ada peluang bagus para siswa bergandengan tangan untuk masa depan yang cerah, terlepas dari perang dan politik. Itulah sebabnya, Barnabas tidak mungkin membiarkan akademi itu berakhir. Apakah ini akan membawa keberuntungan atau kemalangan? Apapun itu, aku harus membiarkan siswa bersenang-senang. Kertas di tangan Barnabas ditulis seperti itu, pemberitahuan untuk Festival Akademi. Chapter 130 tentang Festival Akademi. Festival Akademi, Beatrice. Festival Akademi. Keesokan paginya, Beatrice Sesan mengatakannya di kelas. Ya, Festival Akademi. Setelah melihat suasana saat ini di dalam kampus, kepala sekolah memutuskan untuk mengadakan Festival Akademi sekarang untuk meringankan suasana meskipun sedikit. Beatrice. Festival Akademi, itu artinya, tidak ada pelajaran, kan? Agnos. Kira-kira begitu. Beatrice. YOSSHAAA. Agnos. Agnos membuat pukulannya ke udara, bersorak dengan sekuat tenaga. Apakah kita bahkan punya waktu untuk hal seperti festival? Kita bahkan tidak tahu kapan orang-orang agama Dewa Iblis itu akan datang menyerang kita lagi, Blue. Jangan membuang air dingin hanya ketika orang sedang bersenang-senang. Agnos, kamu otak udang. Aku hanya menyatakan fakta di sini. Blue, tapi, karena kita memiliki Seichi Sensei, tidakkah semuanya akan baik-baik saja? Rahel, itu memang benar. Blue, bisakah kamu tidak setuju hanya dengan itu? Seichi, Blue mengangguk pada kata-kata Rahel. Tidak, alasan semacam itu tidak boleh dikeluarkan, bukan? Aku terkejut karenanya, tapi Helen melontarkan kata-katanya padaku dengan tangan memegangi kepalanya, seolah mengatakan dia sedang sakit kepala. Berhenti membuang-buang napas, kamu manusia absurd, Helen. Manusia absurd. Kamu bahkan memanggilku absurd. Seichi, lalu apa lagi? Tidak hanya kamu memberantas seluruh Dungeon, kamu bahkan membawa kembali karakter lain. Helen, ya itu benar. Seichi, semuanya, terimalah salamku. Zola, setelah kami kembali dari Dungeon dan membahas tentang prospek masa depan Zola, diputuskan bahwa dia akan mendaftar di akademi dengan Saria dan Rurune. Konsekuensi dari aku yang memberi tahu kelas itu adalah aku menerima komentar itu dari Helen. Mengapa aku tidak dapat menyangkal fakta-fakta itu meskipun aku menginginkannya? Nah, mengesampingkan kerusakan mentalku, aku khawatir bagaimana Zola akan cocok di kelas dengan rambut ularnya dan, meskipun tertutup, matanya bisa membuat orang membatu. Tapi semua orang sepertinya menerimanya dengan baik. Itu sangat mengejutkanku. Ketika Seichi-san bertanya padaku tentang kacamata, aku benar-benar bertanya-tanya mengapa dia membutuhkannya. Aku tidak berpikir itu bisa digunakan untuk menyelamatkan seseorang sedemikian rupa. Beatrice, aku mengerti sekarang. Alasan kenapa Seichi Sensei sangat populer. Aku hanya perlu menghancurkan akal sehat, kan? Flora, aku pikir proses berpikir itu cukup aneh. Agnos, dia benar. Kecantikan adalah semua yang kamu butuhkan untuk memikat lawan jenis. Irene, aku merasa itu salah juga. Aku minta maaf karena telah membalas. Leon, aku diserang dari segala arah. Tidak, Beatrice Sesan memujiku dengan jujur, itu pujian, bukan. Aku menjadi skeptis di sini. Bagaimanapun, kita perlu memikirkan program untuk Festival Akademi. Apakah ada yang punya saran? Beatrice, semua orang berpikir, tidak ada program standar untuk festival itu. Seichi, aku pikir ada semacam program standar yang biasanya mereka miliki, karena ini adalah akademi di dunia lain yang sedang kita bicarakan. Flora tertawa getir saat dia menjawab pertanyaanku. Tidak, Sensei, ini tidak seperti tidak ada. Pada dasarnya, permainan drama adalah standar dalam festival akademi. Flora, sebuah drama, lalu mengapa kita tidak bermain drama juga? Seichi, tidak sesederhana itu. Sulit untuk berasumsi bahwa kelas-kelas lain akan memberi kami panggung untuk bermain.
Flora, Seiichi, tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa mereka tidak akan diberikan panggung sama sekali. Ketika aku bertanya-tanya program apa yang harus kami lakukan, Flora memanggilku seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Ah, Seiichi-sensei, kamu adalah seseorang yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan pahlawan dunia lain juga, kan? Flora, ya itu benar. Seiichi, lalu, Seiichi-sensei, bagaimana festival akademi saat di kampung halamanmu? Flora, festival akademi di tempatku, ya. Coba aku lihat, kami juga melakukan drama panggung, tapi selain itu, kami juga mendirikan stand untuk menjual makanan dan minuman, merenovasi ruang kelas menjadi rumah berhantu, dan ada juga cafe cosplay juga, aku rasa. Seiichi, cafe cosplay. Seluruh kelas tampaknya tidak terbiasa dengan kata-kata yang aku ucapkan. Cafe cosplay adalah, agar lebih mudah dipahami, semua orang memakai kostum seperti pelayan dan kepala pelayan dan melayani pelanggan seperti menyiapkan kopi. Sekarang kupikir-pikir, semua orang di kelas ini cantik dan tampan, kurasa itu sama sekali bukan saran yang buruk. Seiichi, cantik, Helen. Aniki, apakah aku seorang yang tampan juga? Agnos, apa yang kamu katakan? Aku yang tampan di sini. Flora, tidak, apa yang kamu katakan? Agnos, reaksi yang mereka tunjukkan terhadap kata-kataku beragam, dengan wajah Helen tersipu dan Agnos yang tampak menguap dari hidungnya. Bagi Flora, bukankah dia lebih seperti kecantikan daripada orang yang tampan? Yah, dia juga bisa menjadi orang yang tampan. Kafe itu, sarannya sendiri tidak buruk, tapi siapa yang akan memasak? Beth, saat Beth mengemukakan pendapatnya, Helen berbicara kembali dengan wajah kaku. Kita serahkan saja pada orang yang bisa memasak, kan? Helen, itu benar. Jika ada di antara kalian yang bisa memasak, silakan angkat tangan, Beth. Menanggapi pertanyaan Beth, setiap gadis kecuali Helen, Zola, dan Rurune mengangkat tangan. Helen, kamu tidak bisa memasak. Petik 2. Diam. Bukannya aku tidak bisa. Lihatlah Agnos dan anak laki-laki lainnya, mereka juga tidak mengangkat tangan, kan? Helen, tidak, aku kebanyakan membuat makanan sendiri tapi aku tidak bisa membuat makanan mewah seperti yang ada di kafe. Agnos, apa? Helen ketakutan, jawaban Agnos sama sekali di luar prediksinya. Aku mengerti Zola karena dia menghabiskan waktunya dengan disegel selama ini, dan Rurune benar-benar keluar dari pertanyaan, tapi, aku tidak berharap Helen tidak bisa memasak. Atau sebaiknya, kalian dengan santai mengangkat tangan. Apakah kalian berniat untuk bergabung? Seiichi, apa kami tidak bisa? Lutia, itu, kami memang tidak ada hubungannya. Louis, untuk beberapa alasan, Louis dan Lutia juga mengangkat tangan. Kalian berdua seharusnya tidak berada di sini, kalian tahu. Lihatlah betapa bersemangatnya kalian berdua karena menantikan festival ini. Karena ini adalah festival, semakin banyak semakin meriah. Sebaliknya, melihat bagaimana keadaannya, rasanya seperti kita cukup banyak memutuskan untuk membuat kafe, tapi, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Seiichi, bukankah itu baik-baik saja? Kecantikanku dapat terwujud sebanyak yang diinginkan dengan cafe cosplay. Irene, aku, secara pribadi, berpikir tidak apa-apa juga. Leon, melihat bagaimana bahkan Leon yang jarang mengutarakan pikirannya menyetujui hal ini, dengan suara bulat diputuskan bahwa kami akan membuat cafe cosplay. Melihat bahwa semua orang telah menyetujuinya, Beatrice kemudian berbicara. Kita masih belum membuat jadwal detailnya, tapi alangkah baiknya jika kita memikirkan menu dan kostumnya mulai sekarang. Dan untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas memasak, karena akan ada perubahan giliran di antara kalian semua, mungkin lebih baik jika aku meminta kalian untuk menunjukkan keterampilan memasak kalian terlebih dahulu. Beatrice, itu benar Beatrice-san. Baik itu untuk belajar atau hanya makan makanan, kamu harus memasukkan nyalimu ke dalamnya. Saran itu adalah yang terbaik. Agnos. Beatrice-san menjawab kata-kata Agnos yang penuh gairah dan jujur dengan senyum pahit. Secara pribadi, aku ingin kamu bahagia dengan studi seperti yang kamu lakukan sekarang, tapi, baiklah. Kesampingkan itu, untuk memenuhi tujuan kepala sekolah, yaitu bersenang-senang, tolong buat yang terbaik, semuanya. Beatrice,
Beatrice telah mengakhiri kelas hari ini dengan kata-kata itu, tetapi untuk beberapa alasan, para siswa malah terlihat bingung. Apa yang kamu katakan, Beatrice-san? Agnos. Beatrice. Benar, Beatrice Sensei juga harus berpartisipasi, Rahel. Haha. Itu, Beatrice. Terkena tatapan penuh antisipasi, Beatrice hanya bisa menunjukkan keterkejutannya yang dalam. Tidak bisa, Beatrice Sensei. Kamu harus melakukan cosplay dengan kami juga. Flora. Tapi itu. Beatrice. Diberitahu begitu oleh Flora, Beatrice kehilangan semua kata-kata. Melihatnya bingung seperti itu, senyum Flora semakin dalam. Tentu saja, itu berarti Sensei harus mengenakan kostum pelayan juga. Flora. Kamu tidak bisa. Sebagai pembimbing, Sensei harus Beatrice. Tidak bisa, Beatrice-san. Kepala sekolah mengadakan festival akademi sehingga semua orang dapat bersenang-senang, yang berarti Beatrice-san harus berpartisipasi. Agnos. Nah, menyerah saja, Blue. Beatrice. Melihat Beatrice-san bersenang-senang dengan para siswa membuat hatiku hangat. Bahkan di bumi, guru yang bersahabat dengan siswa secara alami akan menarik siswa seperti itu. Nah, untuk kasusku, aku hanya bisa menonton dari pinggir karena guru di kelasku dulu juga membenciku. Mengapa air mata mengalir di mataku? Ketika aku menangis karena mengingat kenangan sendirian, Flora kemudian memanggilku. Seiichi Sensei, mengapa kamu terlihat seperti itu bukan urusanmu, kamu juga dalam hal ini, kamu tahu. Flora, Seiichi, Luisan dan Lutia-san, tentu saja, sudah menjadi bagian darinya, tetapi Altria Sensei juga berkewajiban untuk berpartisipasi, oke. Flora, aku tidak berpikir mereka akan memasukkan aku dalam hal ini juga, jadi yang bisa aku respon hanyalah tatapan bodoh. Festival akademi ya, aku pernah diintimidasi saat itu, jadi aku tidak pernah benar-benar menikmati hal seperti itu sebelumnya. Saat pikiranku berkelana di sana, mataku tertuju pada semua orang. Bolehkah aku bersenang-senang juga di festival akademi? Mungkin, sekarang aku bisa menikmati festival akademi untuk pertama kalinya setelah aku dibuang ke dunia lain. Di saat yang sama Seiichi dan kelasnya berdiskusi tentang festival akademi. Seiichi-kun akan menjadi kepala pelayan. Karen. Tidak, jangan dipikirkan. Karen, begitukah? Jadi, apakah ini tentang festival akademi? Tepat sekali. Rupanya, akademi akan mengadakan festival akademi, dan kita, para pahlawan, diizinkan untuk berpartisipasi sebagai satu kelas. Dengan itu, aku ingin bertanya kepada semua orang di sini apakah kalian memiliki saran untuk itu. Karen, diskusi yang sama diadakan di antara para pahlawan juga. Inti dari pertemuan tersebut adalah Kanazuki Karen, ketua OSIS dan fasilitator para pahlawan, dan di sampingnya adalah teman masa kecil Seiichi, Araki Kenji dan Takamiya bersaudara. Para pahlawan bereaksi buruk terhadap kata-katanya. Festival Akademi. Menurutmu ini saatnya untuk itu. Aku ingin pulang ke rumah. Para pahlawan tidak pernah meragukan kekuatan mereka setelah mereka tiba di dunia lain ini, tetapi mereka dibuat untuk mempelajari ketidakberdayaan mereka sendiri karena serangan sebelumnya dari agama Dewa Iblis, dan telah terjebak dalam ketakutan sejak saat itu. Dan satu-satunya orang yang berada di ambang akan dibunuh oleh dunia itu sendiri setelah merajalela sendirian, Kisaragi Masaya, meratap dengan wajah terluka yang telah kehilangan kilau apapun yang pernah dimilikinya sebagai seorang idol. Apakah mereka mengolok-olok kita? Lihat aku terluka parah di sini. Namun, apa? Festival Akademi. Mereka harus tahu bahwa ada batasan untuk lelucon. Kisaragi, Karen, Kanazuki hanya bisa mengalihkan pandangan kasihan ke arah Kisaragi yang telah kehilangan semua ketenangannya, terbukti dengan dia tanpa henti menggaruk kepalanya. Aku muak dengan dunia ini. Ayo kita pulang. Jika di bumi, jika itu Jepang, maka aku tidak akan kalah. Kisaragi, para pahlawan yang pernah mabuk akan kekuatan, termasuk Kisaragi, terus meraung seolah berusaha kabur dari kenyataan. Namun, keinginan mereka tidak pernah terkabul. Mereka tidak punya cara untuk kembali ke bumi. Dan, meskipun tidak ada orang selain Kanazuki yang menyadarinya, mereka tidak dapat melarikan diri dengan gelang perbudakan yang membelenggu mereka.
Orang-orang ini tidak bisa lagi melakukan apapun dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, jika dunia bergerak demi manusia tertentu, para pahlawan mungkin menemukan cara untuk kembali ke bumi. Tapi, karena dunia tahu sejarah yang dimiliki manusia dengan mereka, itu tidak akan pernah mudah. Menghadapi para pahlawan dengan hati yang berkerut jelek, Kanazuki menyerah pada satu helaan nafas. Hah, aku ingin melepaskan tugas ini, Karen. Kanazuki-senpai, Sota, Kenji, Sota, dan adik perempuannya Miwa, tahu betul kesulitan yang telah dialami Kanazuki, karena mereka mengalihkan pandangan mereka ke arahnya karena khawatir. Menerima tatapan mereka, Kanazuki membuat satu keputusan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sota, dan kalian semua juga, sebenarnya ada seseorang yang aku ingin kalian lihat. Karen, Sota, ketika nada suara Kanazuki tiba-tiba berubah menjadi cerah, mereka terlihat bingung. Melihat pandangan mereka, senyum Kanazuki semakin dalam. Chapter 131 Uji Rasa. Sekarang, ayo buat menu untuk kafe. Beatrice. Iya, setelah kami memutuskan untuk mengadakan kafe cosplay untuk program Festival Akademi, kami memutuskan untuk membuat hidangan sampel atas saran Beatrice-san. Oleh karena itu, seluruh kelas pergi ke kelas rumah tangga. Ini pertama kalinya aku ke ruang kelas rumah tangga, tapi itu sama dengan sekolah di bumi ya. Yang mengejutkanku, ada wastafel, kompor, dan peralatan lain yang membuat suasananya tidak jauh berbeda dari ruang kelas biasa di bumi. Aku tidak tahu di bawah prinsip apa peralatan ini bekerja, tapi aku rasa itu pasti karena benda sihir misterius. Mirip seperti kamera dan proyektor yang digunakan di Royal Cup di Terveil. Sungguh, sihir itu luar biasa. Wah, Seichi, dapur di sini besar. Aku bisa membuat makanan yang lebih enak di sini dibandingkan ketika aku berada di hutan. Saria, hutan. Agnos tampak terkejut mendengar ucapan santai Saria. Setelah dipikir-pikir, fakta bahwa Saria bisa membuat berbagai makanan berkualitas di tengah hutan tanpa dapur yang layak menjadi bukti betapa tingginya spesifikasinya. Oke, cukup main-mainnya. Mari kita langsung menguji keterampilan memasak kalian dan membuat sesuatu. Coba lihat, ada begitu banyak bahan di sini, jadi gunakan itu dan buat hidangan untuk kafe. Beatrice. Beatrice Sensei, itu, apakah aku harus memasak juga? Aku tidak bisa. Helen. Jarang Helen terlihat begitu bingung saat dia berbicara, tapi Beatrice-san memotong kalimatnya di tengah dengan senyuman. Tentu saja, Beatrice. Menyerah saja, Helen. Blue. Dia benar. Yah, tidak ada yang peduli bahkan jika kamu membuat Agnos. Diam, Helen. Guhoak. Kenapa? Aku hanya, coba bersorak. Agnos. Pukulan tajam Helen menusuk perut Agnos, dan dengan begitu, Agnos jatuh. Aku tidak berpikir itu caramu menghibur orang, Agnos. Ada beberapa perselisihan bahkan sebelum semuanya dimulai, tetapi Helen kemudian mulai memasak, meskipun tampaknya sangat enggan. Kemudian, meski hanya beberapa menit berlalu, perbedaan yang jelas di antara siswa mulai terlihat. Karena aku yang sempurna ini yang memasak, hidangannya pasti akan menjadi sempurna. Irene menggunakan beberapa bahan dan peralatan memasak yang sangat tidak biasa, membuat hidangan yang sepertinya baru saja keluar dari istana di suatu tempat. Bagaimanapun juga ini adalah kafe, seharusnya ini camilan. Rahel dengan senang hati membuat kue, dengan senyum lembut menghiasi pipinya sendiri. Oh, ternyata bagus, mengambil beberapa gigitan seharusnya baik-baik saja, kan? Petik 2. Flora mulai memakan pancake yang baru saja dibuatnya. Ya, meskipun dia bisa memasak, dia tidak akan ditempatkan di dapur. Bahkan mentah seperti ini, nom-nom-nom, enak, nom-nom, tidak perlu, nom-nom-nom, untuk dimasak, nom-nom, bukan. Petik 2. Rurune, jelas bukan pilihan. Sementara masing-masing dari mereka memasak dengan keistimewaan mereka sendiri, Saria. Seichi, aku menaruh banyak cinta di dalamnya. Makan yang banyak. Petik 2. Untuk beberapa alasan, dia menjadi gorila dengan celemek. Mengapa? Mengapa kamu tidak memasak dengan bentuk manusiamu? Petik 2. Karena, form ini lebih baik untuk melakukan pekerjaan yang rumit. Petik 2. Dengan jari-jari seukuran kaki itu. Bukankah itu aneh? Jari-jari gorila jelas lebih gemuk. Tapi kenapa jari-jari itu lebih cekatan? Ya ampun.
Hanya karena aku imut dengan celemek, tidak perlu malu. Petik 2. Apa yang membuatmu berpikir aku malu-malu? Bahkan gorila dengan kemeja telanjang sendiri memberikan dampak yang besar. Gorila dengan celemek di atas seragam memang memiliki levelnya sendiri. Bisa dibilang, semua kue dan sandwich yang dibuat Saria benar-benar lezat. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Waktu berlalu saat kami memeriksa semua orang. Akhirnya, tibalah waktunya untuk menguji rasa. Yang menilai adalah aku, Bitrai Sesan, Olga Chan, Zola, lalu Lutia dan juga Luis. Ada diskusi tentang bagaimana Lutia dan Luis akan bergabung, tetapi untuk penanganan makanan, diputuskan bahwa lebih baik jika siswa setidaknya memasak sendiri. Karenanya, mereka tidak bergabung. Baiklah, mari kita mulai evaluasi hidangan anak laki-laki. Mengikuti petunjuk Bitrai Sesan, kami mulai makan dari sisi Agnos. Pertama, makanan yang dibuat oleh Agnos. Sungguh hidangan yang tampak liar. Hidangan yang disajikan Agnos pada dasarnya adalah daging panggang di atas tulang dengan saus yang sedikit mewah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyebut ini masakan. Namun, rasanya enak. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang akan kamu sajikan di kafe. Berikutnya adalah hidangan blue. Ini seperti pesta teh sore Inggris, sangat mewah. Ini harusnya berfungsi dengan baik untuk kafe. Petik 2. Ini luar biasa. Aku bisa melihat ini dijual di toko populer di Terveil. Hidangan ini juga akan populer di kalangan bangsawan sepertiku. Fuah. Jadi ada makanan seenak ini. Petik 2. Ini enak. Petik 2. Tidak hanya Bitrai Sesan, juri lainnya juga menyukai hidangan Blue. Ya, Blue pasti akan ditempatkan di dapur. Meski begitu, Blue juga memiliki penampilan yang tampan, jadi aku berharap dia bisa melayani pelanggan jika memungkinkan. Nah, itu tidak akan menjadi masalah karena ada giliran kerja di dapur. Selanjutnya adalah Beth. Sarapannya hanya roti panggang biasa dan telur mata sapi. Tidak ada masalah dengan rasa juga, jadi Beth akan baik-baik saja jika berdiri di dapur. Terakhir adalah hidangan Leon, yaitu pasta. Apakah hidangan yang dibuat oleh orang sepertiku bahkan layak untuk disajikan? Maafkan aku. Aku akan membuatnya tanpa berbicara lagi. Petik 2. Mengesampingkan karakternya, makanannya enak dan dia akan bekerja lebih baik di dapur. Akhirnya, semua anak laki-laki akan mengisi slot dapur kecuali Agnos. Tidak, Agnos juga bisa membuat makanan yang layak jika diajar dengan benar. Sementara anak laki-laki melakukannya dengan lebih baik lebih dari yang diharapkan, sekarang kami akhirnya beralih ke anak perempuan. Lihatlah, hidangan sempurna ini dibuat oleh aku yang sempurna ini. Hidangan yang dibawa Irene, berada di luar pemahamanku. Apa ini? Apa benda tipis coklat renyah ini? Dan mengapa itu berputar ke atas? Dan apa saus hijau ini? Aku belum pernah melihat hidangan semacam ini sebelumnya, tetapi pengaturan seperti ini seperti sesuatu yang hanya kamu dapatkan dari restoran bintang 5. Kelihatannya enak, tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Apa ini? Ini menakutkan. Berasal dari seorang pria yang miskin dengan selera yang buruk, aku tidak dapat memahami kehebatan hidangan Irene. Berbeda denganku, Louis dan hakim lainnya mengerang seolah mereka baru saja makan sesuatu yang enak. Ini luar biasa. Sepakat. Mungkin, bahkan lebih baik daripada makanan yang disajikan di kastil. Petik 2. Tentu saja, aku yang sempurna ini membuatnya dengan keterampilan memasakku yang sempurna hanya dengan menggunakan bahan-bahan termahal dengan kualitas terbaik tanpa mempedulikan keuntungan, bagaimanapun juga. Petik 2. Kamu tidak dapat mengabaikan keuntungannya. Karena itu, kamu didiskualifikasi. Petik 2. Dengan satu kata dari Bitrai Sesan, Irene didiskualifikasi. Ya, mengabaikan keuntungan itu jelas. Ini tidak layak untuk Tuk Cafe. Kamu bisa lihat, aku membuat beberapa camilan. Berikutnya di atas meja adalah camilan yang dibuat oleh Rahel. Sederhana, tapi enak. Ya, ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk menu. Setelah hidangan Rahel dengan suara bulat diputuskan untuk ditambahkan, berikutnya adalah Flora. Ketika aku sadar, Parfait sudah hilang. Apakah itu enak? Iya, didiskualifikasi. Hahaha. Pantatmu. Juga, kebohongan itu sejelas hari ini. Aku melihat kamu makan itu sampai gigitan terakhir.
Oke, selanjutnya. Tuan, mengetahui Rurune tidak memasak apapun, kami mengabaikannya sepenuhnya. Setelah itu adalah Saria, yang telah kembali ke wujud manusianya, menyajikan hidangannya dengan senyuman. Di sini, aku membuat nasi omelet. Petik 2. Yang dibuat Saria adalah nasi omelet yang empuk dengan telur setengah matang. Selain itu, dia juga menggambar hati dengan saus tomat. Ini enak. Masakan Saria Oni-chan enak. Petik 2. Aku tahu betul betapa bagusnya keterampilan memasak Saria, tapi dia benar-benar luar biasa. Masih menjadi misteri bagiku bagaimana dia membuat ini dalam bentuk gorila. Tidak hanya Zola dan Olga-chan, tapi Saria juga mengumpulkan pujian dari semua juri lainnya. Jadi, dia juga mengisi slot memasak tanpa masalah apapun. Dan terakhir Helen, hidangan yang dia sajikan adalah di sana, selesai. Piring kosong. Mana makanan? Ditiup dan menghilang. Ditiup oleh apa? Apa yang terjadi selama memasak? Bukan hanya aku, tapi Beatrice Sesan juga menunjukkan ekspresi bermasalah saat dihadapkan pada hal ini. Helen mendekati dan menunjuk ke sudut di piring. Lihat, masih ada yang tersisa di sana. Lihat, itu ada di sana. Di ujung-ujung jarinya ada butiran kehitaman, sangat kecil sehingga kamu perlu menegangkan mata untuk melihatnya. Apa ini? Sisa dari piringku. Bisakah kamu tidak menyajikan bintik di piringmu? Itu bahkan bukan hidangan lagi. Dengan senyuman pahit di wajahnya, Beatrice Sesan mencoba mengucapkan beberapa kata untuk Helen yang secara tak terduga lebih buruk dari yang pernah dibayangkan karena ketidakmampuan untuk memasak. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Helen-san, kamu bisa melayani pelanggan dan menerima pesanan. Tidak apa-apa, kamu masih bisa hidup meski kamu tidak bisa memasak. Petik 2. Iya. Setelah diberitahu secara tidak langsung, dia benar-benar putus asa. Helen diam-diam meneteskan air mata. Sensei, itu baru saja meletakkan paku terakhir di peti mati. Pada akhirnya, anggota memasak yang dipilih adalah Blue, Beth, Leone, Rahel, dan Saria. Chapter 132 yang tidak terduga. Sekarang kita kurang lebih memiliki cukup hidangan untuk menu. Mari, Beatrice. Tunggu sebentar. Helen, Beatrice. Kami selesai menyantap hidangan semua orang dan memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam menu ketika Helen tiba-tiba memotong. Dengan jarinya menunjuk ke arahku, Helen membuat pernyataan yang berani. Seichi-sensei, kamu harus memasak juga. Helen, Seichi, aku terkejut. Tidak, aku memasak. Bukankah itu benar? Kesampingkan Zola-san dan Olga-chan yang masih kecil, semua juri lainnya bisa memasak. Tapi bagaimana denganmu, Helen? Aku tidak pernah memasak sebelumnya, jadi aku rasa aku tidak harus memasak. Seichi, bukankah aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak bisa memasak sebelumnya? Helen, ya, Seichi, aku tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Sial, tapi kita sudah memiliki bermacam-macam makanan di menu. Seichi, hidangan yang bahkan seorang pemula seperti aku bisa buat. Tidak, aku bahkan tidak tahu resep memasak pada dasarnya. Steak hamburger seharusnya baik-baik saja. Seichi, aku pernah memasak steak hamburger di kelas rumah tangga sebelumnya, jadi aku tahu resepnya. Mungkin aku bisa. Dengan itu dalam pikiranku, aku menjelaskan bahan-bahannya dan baru akan memulai ketika kamu telah memperoleh skill memasak. Aku bahkan belum memasak, kamu tahu. Terkejut karena tubuhku ternyata lebih siap dari yang aku kira, aku mendapatkan kembali ketenangan dan mulai memasak. Aku cukup yakin aku harus mengeluarkan udara setelah menguleni daging cincang, jadi aku dengan ringan melemparkan gumpalan daging yang sudah diratakan itu ke tanganku yang lain. DOBAAAAANNN. Petik 2, bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa. Kenapa? Bukankah aku baru saja mendapatkan keterampilan memasak? Benar, bukan? Lalu apa hasil tragis ini? Ini bahkan lebih buruk dari Helen. Setidaknya Helen masih memiliki sedikit noda. Sebenarnya, bukankah ini luar biasa? Yah, aku tidak akan berubah pikiran. Saat keheningan terus mendominasi ruangan untuk sementara waktu, sebuah pengumuman mengalir di dalam kepalaku lagi. Skill memasak telah berevolusi menjadi skill Strongman's Cooking. Bahkan pengumuman itu membuatku terlihat menyedihkan.
Aku tidak pernah berpikir aku begitu buruk dalam memasak, tetapi aku bekerja keras untuk tidak memedulikannya dan memulai kembali dengan daging baru. Kali ini, tanpa ada yang meledak di tanganku, aku bisa mengeluarkan udara dengan bersih. Ya, kamu melakukannya dengan hebat. Saria, meskipun ini tidak berarti kita bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya, kamu tahu. Helen, benar, tentu saja. Seiichi, aku tidak punya kata-kata untuk menyangkal jawaban tajam Helen. Meski begitu, tidak ada masalah khusus setelah itu, dan berkat skill yang telah berevolusi, Strongman's Cooking, aku bisa mengetahui langkah apa yang harus diambil, yang membuatku berkembang lebih mulus dari sebelumnya. Selesai. Seiichi, oh. Setelah entah bagaimana aku selesai membuat saus dan menaruhnya dengan cantik di piring, aku membawa steak hamburger ke meja mereka. Aku setidaknya membuat cukup untuk dibagikan semua orang, dan aku bahkan membuat beberapa tambahan ketika Rurune menginginkan lebih. Ya, tidak terlalu buruk, kamu tidak perlu menunjukkan bencana itu jika kamu bisa sampai sejauh ini. Helen, sebutkan itu lagi dan aku akan mati, jadi jangan bicara. Seiichi, itu hanya kecelakaan. Bagaimanapun, aku yakin mereka akan lupa bahwa kecelakaan itu terjadi setelah menyantap hidanganku. Aku mencicipi sebelumnya, dan aku dapat mengatakan itu cukup lezat. Baiklah, mari kita cicipi masakan Seiichi-san. Seperti yang dikatakan Beatrice-san dengan steak hamburgerku yang mendekati mulutnya. Masakan Seiichi-kun. Petik 2. Tiba-tiba, ruang kelas rumah tangga dibanting hingga terbuka oleh seorang penyusup, seorang perempuan dengan rambut hitam panjang merangkak di tanah. Aku mendapatkan gigitan pertama. Siapa KAMUUU? Wanita super horor yang tampak seperti anak terkutuk antara Sadako dan Teke-Teke langsung melompat ke ekstra hamburger yang disiapkan untuk Rurune, dan memakannya dengan mengigau. Ah, ini yang terbaik. Aku senang Samapi, aku ingin mati sekarang. Petik 2. HAMBURGERRRRKUUUUUUU. Petik 2. Itu memang hamburger untuk Rurune. Dengan Rurune yang masih meratap di telingaku, aku melihat penyusup yang tiba-tiba itu, dan akhirnya aku menyadari bahwa dia adalah seseorang yang kukenal. Kanazuki Senpai. Petik 2. Benar, ini aku, satu-satunya Kanazuki Karen milikmu. Petik 2. Aku tidak ingin mempercayainya. Siapa di dunia ini yang mau mengakui bahwa sosok yang merayap bahkan membuat yokai dan kecoa pucat dibandingkan yang sebenarnya adalah senpai mereka yang dihormati? Aku tahu itu, bahkan setidaknya, tidak seorang pun dari smaku akan percaya pemandangan yang baru saja aku lihat. Tidak, daripada itu, kenapa kamu di sini? Itu, tepat pada saat Kanazuki Senpai berkata sejauh ini. Ini pertama kalinya aku melihat Kanazuki Senpai bergerak begitu menyeramkan seperti itu. Petik 2. Kami tidak pernah bisa membiarkan orang lain melihatnya seperti itu. Bukan hanya mereka, Seiichi juga. Tidak, terutama Seiichi. Petik 2. Itu memang benar. Sekelompok orang lain masuk ke dalam kelas. Semua orang di kelasku terkejut melihat mereka, tetapi keterkejutanku bahkan lebih besar dari mereka. Kenapa Souta dan yang lainnya ada di sini? Aku membawa mereka ke sini. Tapi kenapa? Jawabanku bergema di seluruh kelas rumah tangga. Chapter 133 Kekacauan dalam kelas ekonomi rumah tangga. Tunggu. Menghadapi Souta dan yang lainnya sementara aku sama sekali tidak siap untuk apapun membuatku buru-buru menarik Kanazuki Senpai ke arah sudut kelas. Apa yang kamu pikirkan? Seiichi-kun, betapa beraninya kamu ingin mendengarnya dari mulutku. Sungguh, apa yang terjadi di kepalamu? Mau bagaimana lagi? Aku berpikir bahwa Seiichi-kun menarikku di depan mata semua orang dan kemudian kami melakukan disensor dan disensor, itu terjadi saat ini di kepalaku. Petik 2. Aku tidak bertanya tentang itu. Dan itu sangat mencolok. Aku sudah selesai berurusan dengan orang ini. Apakah kamu tidak tahu TPO? Lihatlah mereka, Souta dan yang lainnya. Lihat betapa bermasalahnya wajah mereka. Apa kamu tidak tahu, kapan saja lebih baik dari sekarang? Petik 2. Hahaha, aku senang bisa bertemu denganmu, Seiichi-kun. Petik 2. Aku tidak mengerti. Haruskah aku mengucapkan terima kasih banyak? Petik 2. Balasan aku tidak dapat mengimbangi kesehatan mental Kanazuki Senpai yang kacau,
tapi aku tahu dia tidak memiliki motif buruk karena dia benar-benar senang bertemu denganku, jadi yang bisa aku lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Kemudian, Sota yang telah menyaksikan perkembangan dengan mata penuh kecurigaan memanggil. Kanazuki-senpai, sungguh, apa yang terjadi padamu? Bukankah pria itu pria yang duduk di bangku selama turnamen di sekolah? Apakah kamu mengenalnya? Apa yang kau bicarakan? Itu Seiichi-kun. Petik 2. Hah? Oh, apakah ini nyata? Orang itu. Petik 2. Kanazuki-senpai menjatuhkan bom satu demi satu tanpa memperhatikan persiapan mentalku. Tidak, aku tahu kita harus bertemu secepatnya untuk melepas gelang mereka, tapi, aku sudah menghindari mereka selama ini, jadi, Tidak, Kanazuki-senpai. Aku tahu dan aku mengerti kamu merasa kesepian karena kita tidak bisa bertemu dengan Seiichi, tapi memanggil orang asing sebagai Seiichi itu agak... Apa? Masih bisakah kamu mengatakan bahwa ini bukan Seiichi-kun setelah kamu melihat ini? Petik 2. Kanazuki-senpai melepas tudungku saat dia berteriak begitu, memperlihatkan wajahku ke tempat terbuka. Seperti yang aku katakan, persiapan mentalku. Tidak, itu benar-benar orang yang berbeda bukan? Benar, tentu saja. Aku sudah mengetahuinya, aku tahu mereka tidak akan mengenaliku sebagai Seiichi, karena penampilanku benar-benar berubah setelah memakan biji evolusi. Atau lebih tepatnya, bagiku, Kanazuki-senpai adalah orang aneh yang bisa mengenaliku Seiichi bahkan setelah penampilanku berubah. Yah, Airin juga. Kamu memanggil. Aku tidak memanggil. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu aku berpikir bahwa petualang peringkat S adalah yang paling mesum, tapi sekarang aku mulai curiga bahwa ada lebih banyak orang mesum di bumi. Tentunya aku membalasnya, bahkan berteriak, tetapi Airin memang datang ke kelas. Sungguh, apa-apaan ini? Apakah dia memiliki semacam keterampilan unik yang bahkan tubuhku tidak bisa pelajari atau semacamnya? Yang mengikuti adalah lingkaran teman Airin sendiri, yang mengganggu ruang kelas ekonomi rumah tangga. Airin, nak, jangan mulai berlari tiba-tiba. Hah, ini yang terburuk, kenapa kita harus lari seperti ini? Petik 2. Airin, aku menuntut penjelasan. Aku merasa aku harus bertemu Seihan. Itu bahkan bukan penjelasan. Sepertinya mereka sedang ditarik, seperti yang terjadi dengan Sota dan kelompoknya. Bagaimanapun, dari antara kelas F yang telah diperlakukan sebagai roda ketiga selama ini, Bitrai Sesan yang pertama kali kembali ke akal sehatnya membuka mulutnya. Semuanya, bisnis apa yang kalian miliki di sini? Aku minta maaf atas keributannya. Murid perempuan di sana itu, ya, dia seperti pemimpin kita. Tapi dia tiba-tiba berteriak masakan buatan tangan Seiichi-kun. Lalu lari dengan cara yang menyeramkan dan tidak manusiawi, jadi, memang, Seiichi-sensei baru saja selesai memasak. Karena itu, aku terkejut dia tahu itu. Petik 2. Menerima kata-kata Bitrai Sesan, tidak hanya Sota, tapi anggota kelompoknya yang lain menjadi ketakutan lagi. Maaf. Apakah kamu baru saja mengatakan Seiichi? Petik 2. Bukankah aku mengatakan itu? Ada apa? Apakah kamu tidak kenal dengan Seiichi-sensei, seperti Nona di sana? Kamu juga tidak mengenali wajahnya. Petik 2. Tanpa banyak bicara, kelompok itu mengalihkan pandangan mereka ke wajahku. Seiichi, ini. Keheningan tanpa kata lainnya. Lalu, hahaha. Dan itu adalah jeritan paling keras yang bergema di dalam dinding kelas hari ini. Tidak, itu tidak masuk akal, kan? Mengapa dan bagaimana kamu menjadi guru di sini, dan bahkan wali kelas untuk kelas F pada saat itu? Petik 2. Aku entah bagaimana berhasil menenangkan mereka dan memberi tahu mereka kronologi bagaimana aku memulai dari hutan cinta dan kesedihan ke sini. Sebagian besar yang aku katakan juga merupakan berita bagi anggota kelasku, jadi semua orang mendengarkan aku dengan sungguh-sungguh. Kisahku kemudian memancing jawaban Sota. Maaf, Seiichi Oni-chan. Aku juga tidak percaya. Bahkan kamu, Miwa, adik perempuan Sota, berbicara kepadaku dengan wajah yang sangat serius. Aku tidak percaya bahwa perut lembut dan fantastis, untuk menyentuh perut montok sudah tidak akan bisa. Petik 2, aku merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang sangat tidak terduga keluar dari mulutnya, tapi, aku pasti mendengar sesuatu.
Karena itu, kamu pasti telah berubah, Seichi-kun. Aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Petik 2. Ya, kamu tidak akan diganggu sekarang, kan? Petik 2. Benar sekali. Sebaliknya, mereka tidak bisa mengganggunya. Eri-san, pacar Sota, dan Rika, pacar Kenji, serta Kenji sendiri berkomentar demikian. Melihat teman-teman masa kecilku cemas karena perubahan penampilanku, Helen bertanya kepadaku dengan tatapan bodoh. Seichi-sensei, apa yang kamu lakukan? Hanya diet. Petik 2. Ya benar. Kelompok Sota langsung membantah. Tidak bisa dimengerti. Lalu, Saria yang selama ini diam, membuka mulutnya dengan kilatan kegembiraan di matanya. Teman masa kecil Seichi, ya, aku ingin tahu sejarahmu bersama mereka. Dan kamu. Kalau dipikir-pikir, aku memang memberi tahu mereka bagaimana aku selamat dari hutan cinta dan kesedihan yang tak berujung, tapi aku tidak menjelaskan peran Saria di dalamnya dengan benar. Maksudku, mencoba membicarakannya akan lama. Terhadap Sota dan ekspresinya yang sangat bingung, Saria menunjukkan senyum 1000 watt. Aku Saria, dan aku adalah pengantin perempuan Seichi. Petik 2. Dan ada bom lain. Kanazuki Senpai dan Airin serta teman-temannya tidak menunjukkan reaksi tertentu atas pernyataan Saria karena mereka telah mengetahuinya sebelumnya. Tetapi bagi Sota dan kelompoknya yang baru saja bertemu denganku hari ini, putaran kejutan lain menanti mereka. Tidak, tunggu sebentar. Pengantin. PENGANTIIN. Petik 2. Apa artinya ini? Seichi Oni-chan. Bukan hanya pacar, pengantin. Petik 2. Oi, apa yang telah kamu lakukan tanpa sepengetahuan kami? Petik 2. Bagaimana aku mulai menjelaskan ini? Di mana aku memulai? Fakta bahwa Saria adalah gorila. Tunggu sebentar, Seichi, kamu telah menjelaskan secara kasar bagaimana kamu datang ke sini, ya, tetapi kamu melewatkan banyak hal penting bukan? Petik 2. Oi, menurutmu aku akan melakukan hal seperti itu? Kamu melakukan itu. Seorang pengantin wanita itu penting. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, memang begitu. Ya, aku sangat khawatir ketika aku tidak dapat menemukanmu saat pertama kali kami dipindahkan ke sini. Meski begitu, aku bisa hidup di dunia aneh ini dengan percaya bahwa kamu pasti akan melupakan apapun dengan kejenakaanmu. Aku percaya, tapi, ini terlalu banyak di luar harapanku. Petik 2. Nah, tenanglah. Apa ini salahku? Setelah aku berhasil menenangkan teman masa kecilku lagi, Rurune kemudian tiba-tiba melangkah dengan dada terangkat tinggi. Tuanku tidak menyebutku dalam penjelasannya, tapi aku Rurune. Pelayan Saria sama dan Seichi sama. Petik 2. Pernyataannya itu bukan hanya bom biasa, itu adalah pemicu untuk meledakkan semuanya. Pada akhirnya, dengan kata-kata Rurune, sejarah perilakuku di dunia ini digali lebih dalam bahkan aku harus menjelaskan tentang Al, yang tidak hadir saat ini, Olga-chan, Louis, dan Lutia, yang semakin meningkatkan kekacauan. Itu terjadi di kelas ekonomi rumah tangga, tapi, itu akan menjadi waktu yang lain untuk diceritakan. Aku pikir fakta bahwa hal itu terjadi di kelas ekonomi rumah tangga itu lucu. Chapter 134 Keadaan Para Pahlawan. Ini harusnya bisa melakukannya, Seichi. Itu benar-benar lepas, Sota. Setelah entah bagaimana kami lolos dari kekacauan dan beralih ke pembicaraan yang lebih serius, aku menjelaskan kepada mereka tentang gelang itu. Karena mereka mendengarkan ceritaku, yang juga merupakan sumber kekacauan sejak awal, mereka percaya bahwa status gelang itu bohong dan aku bisa melepasnya untuk mereka. Dan sekarang, gelang terakhir telah dilepas. Bagaimanapun, gelang perbudakan, ya, aku pikir itu aneh aku tidak bisa melepasnya, tapi aku tidak pernah berpikir itu berbahaya, Sota. Aku tahu kekaisaran Kaiser tidak bisa dipercaya, Eri. Saat Sota membuat pernyataan seperti itu sambil menggosok pergelangan tangannya, Eri-san mengikutinya dengan wajah mendung. Dan orang yang paling menderita karena kata-kata itu adalah Blue. Tidak mungkin, ayah. Blue. Bluet-kun, kamu tidak ada hubungannya dengan itu, kan? Itu sebabnya, kamu tidak boleh menyerang diri sendiri untuk itu, Eri. Tidak, bahkan jika itu adalah tindakan ayahku, fakta bahwa aku masih bagian dari keluarga kerajaan tidak berubah. Aku sangat menyesal untuk ini.
Blue mengatakan itu dengan kepala tertunduk ke arah kelompok Sota. Aku, Kanazuki Senpai, dan semua orang tidak bisa mengatakan apapun padanya, kecuali Agnos yang memukul kepala Blue yang tertunduk. Dasar bodoh. Agnos. Ah. Kenapa kamu memukulku, idiot? Blue. Kamu idiot di sini, idiot. Tidak ada alasan bagi putra sepertimu untuk meminta maaf atas apa yang orang tuamu lakukan. Agnos. Itu karena ayahku. Blue. Aku memberitahumu, proses berpikir itulah yang aneh. Itu tidak ada hubungannya dengan omong kosong bahkan jika kamu seorang bangsawan. Ayahmu adalah ayahmu, bukan kamu. Sesuatu yang sangat sederhana, bahkan aku mengerti. Agnos. Kata-kata Agnos diucapkan secara objektif karena dia adalah pihak ketiga dalam situasi ini, dan gravitasi dari kata-kata itu terasa dengan jelas. Jangan campuri dirimu dengan ayahmu. Bukannya kamu yang memasang gelang itu, kan? Jika kamu meminta maaf untuk itu, kamu membuat dosa ayahmu menjadi milikmu. Sangat bodoh. Pertama-tama, jika kamu berpikir kamu menanggung dosa yang sama seperti ayahmu, maka aku katakan bahwa pahlawan juga lugu. Agnos. Dia benar. Meskipun memang orang yang menempatkan kami dalam kesulitan ini adalah kaisar dan ayahmu sendiri, jika kami menyeretmu dalam hal ini, meskipun kamu tidak bersalah, maka kami tidak akan lebih baik darinya. Karen. Kanazuki Senpai mengikuti setelah Agnos, senyuman kecil muncul di bibirnya. Blue kewalahan dengan kata-kata mereka, tapi tidak butuh waktu lama sampai dia mengeluarkan cekikikan khasnya yang sombong. Aku mengacaukannya. Untuk berpikir aku membutuhkan orang bodoh untuk menjelaskan hal sesederhana itu, Blue. Mengapa kamu mengatakan aku bodoh meskipun aku mengatakan sesuatu yang baik? Agnos. Jangan membuat kesalahan, aku memujimu. Blue. Begitu. Nah, jika itu masalahnya, tidak, itu bukan pujian. Agnos. Kalian sangat dekat. Saat suasana suram berubah menjadi lebih baik, Sota bergumam pada dirinya sendiri. Meski begitu, kami dibebaskan semua berkat Seichi, kan? Tapi apa selanjutnya? Kenji. Kamu benar. Tanpa gelang, kita akan dicurigai begitu kita kembali ke kekaisaran. Sota, tunggu, kenapa Kanazuki Senpai punya gelang? Kamu tidak melepasnya. Kenji. Ketika Kenji menanyakan pertanyaan yang jelas, Kanazuki Senpai malah membusungkan dadanya karena suatu alasan lalu mengalihkan pandangan menantang ke Airin. Kamu ingin tahu, Mufufo, mau bagaimana lagi? Aku akan memberitahumu. Aku adalah orang pertama yang gelangnya dilepas oleh Seichi-kun. Karen, ada apa dengan itu? Airi, tidak hanya itu. Setelah lepas landas, aku memakainya lagi dengan tangan Seichi, jadi aku adalah budak Seichi baik dalam nama maupun kenyataan. Karen, hal memalukan macam apa yang kamu katakan? Seichi, memang benar, tapi, bukankah ada cara yang lebih baik untuk menjelaskannya? Dan kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Itu tidak adil. Aku ingin Seihan memakaikannya juga. Dan kemudian aku bisa menjadi milik Seihan. Airi, apa maksudmu tidak adil? Dan bukankah kamu juga mengatakan hal yang konyol? Seichi, aku benar-benar tidak ingin mengetahui sisi mereka yang ini. Lebih baik ketika dia masih orang yang sama yang pernah aku kagumi. Saat aku memegang kepalaku yang berdenyut-denyut di tanganku, aku melihat Sota menggumamkan sesuatu, dengan wajahnya yang serius. Aku mengerti. Kepemilikan akan dipindahkan ke Seichi jika Seichi mengembalikannya. Sota, apa yang kamu katakan? Seichi, kamu juga, Sota, bahkan kamu juga menjadi sebodoh ini. Saat melihat wajahku yang sangat bermasalah, Sota segera mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, bukan itu artinya. Aku tidak memiliki perasaan yang sama seperti Kanazuki Senpai, bahkan tidak sedikit pun, oke. Aku hanya berpikir bahwa itu tidak akan diketahui jika kita memiliki seseorang yang kita percayai untuk memakaikannya, Sota. Fumu. Lalu, haruskah aku menjadi orang yang menerima kehormatan itu? Karen. Sota. Sikap Kanazuki Senpai kemudian berubah 180 derajat, sekarang berbicara dengan wajah yang sangat serius. Alangkah baiknya jika dia tetap seperti ini. Jika kamu tidak memiliki masalah dengan aku memakaikannya, aku akan melakukannya. Jika kamu tidak dapat mempercayaiku, maka kamu dapat meminta orang lain memakaikannya. Mengatakan itu, bukankah kamu dan saudara perempuanmu bisa saling memakaikannya?
Bagaimana dengan itu, Karen? Sungguh, kapan dia menjadi cabul? Di depan Kanazuki Senpai yang terus memikirkan solusi baru satu demi satu, aku benar-benar berpikir demikian. Setelah itu, Sota berdiskusi dengan kelompoknya, lalu keluar dengan sebuah jawaban. Kamu benar, kami tidak terlalu keberatan jika Kanazuki Senpai menaruhnya pada kami. Bisakah kamu melakukannya? Sota, tentu, aku akan menerima kehormatannya. Bagaimana denganmu, Setokun dan yang lainnya? Petik 2. Aku akan meminta Seihan menaruhnya padaku. Airi, aku bertanya kepadamu, mengapa? Seichi, kesampingkan Airi, kita akan menaruhnya satu sama lain. Yuka, yah, lagi pula kita akan selalu bersama selamanya. Noah, rasanya itu benar. Rumi, begitu, jika itu masalahnya, Setokun, kamu harus patuh bergabung dengan mereka. Aku satu-satunya yang bisa menjadi budak Seichi-kun. Karen, aku mohon, tolong, Kanazuki Senpai. Menempatkan penampilan itu penting, kamu tahu. Tolong pasang dan jangan lepas lagi. Sama sekali tidak. Jadi, Airi, Seichi, Karen, Airin menyelinap masuk saat aku keluar dan memasang gelang itu ke pergelangan tangannya dengan tanganku. Kanazuki Senpai yang melihatnya berlangsung mengangkat teriakan. Dengan ini, aku adalah milik Seihan. Airi, SETOKUUNNNN. Jika saja kamu tidak ada, hanya aku sendiri budak SEICHI. Karen, menakutkan. Seichi, aku benar-benar mencoba menarik diri, melihat Kanazuki Senpai menangis darah dengan matanya yang malu. Tidak hanya aku, semua orang juga. Aku senang, aku tidak sendirian dalam hal ini. Di tengah suasana konyol ini, Rikasan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ngomong-ngomong soal itu, apa yang dilakukan kelas Seichi-kun di kelas ekonomi rumah tangga? Kelas pendidikan rumah tangga, Rika, tidak, bukan itu. Dengar, sebentar lagi akan ada festival akademi, kan? Jadi, kelas kami memutuskan untuk mengadakan cafe cosplay, jadi kami memasak di sini untuk membuat menu dan memilih juru masak untuk acara tersebut. Seichi, cafe cosplay. Sota dan kelompoknya terbelalak. Semua orang masih tidak bisa memilah perasaan mereka sejak serangan beberapa hari yang lalu, namun kelasmu sudah memikirkan festival akademi, Sota. Tunggu, Oni-chan. Orang yang menjatuhkan penyerang adalah Miwa. Tunggu, itu KAMUUUU. Sota, tudungku sudah lepas sekarang, jadi mereka tidak bisa menghubungkan orang bertudung yang mengalahkan anggota agama Dewa Iblis dengan aku dalam pikiran mereka. Nah, dalam perspektifku, tidak terasa seperti aku mengalahkan dia sama sekali. Seichi, kamu pasti menjadi lebih kuat tanpa aku menyadarinya. Kenji, apakah begitu? Maksudku, lihat dirimu Kenji, kamu telah serius berlatih tinju, jadi aku tidak benar-benar, Seichi. Tidak, aku sangat ketakutan saat itu, kamu tahu, aku benar-benar merasa seperti sampah. Di sini aku berpikir untuk menjadi lebih kuat untuk melindungimu, sekarang kamu jauh lebih kuat dariku. Kenji yang dulu sangat cengeng, benar-benar berlatih tinju untukku. Aku tidak tahu itu. Aku bingung mengapa dia memulai tinju saat itu, tetapi aku tidak pernah berpikir dia memikirkan itu. Kamu sangat keren, Seichi-kun. Kami khawatir karena kami tidak dapat menemukanmu di antara para pahlawan, tapi sekarang kamu jauh lebih kuat dari kami. Rika, ya, Seichi Oni-chan, kamu melebihi harapan kami, seperti biasa. Miwa, Seichi, jadi kamu adalah absurditas bahkan di dunia lain. Helen, itu tuduhan palsu, oke. Seichi, Helen berkata begitu dan tetap tidak percaya padaku. Aku akan menangis, kamu tahu. Tepat ketika aku mengira kita telah menyimpang dari topik cosplay cafe, Kanazuki Senpai tiba-tiba memberiku tatapan berbinar. Apakah kamu melakukan cosplay juga, Seichi-kun? Karen, ya, kira-kira begitu. Seichi, jadi kamu akan memakai bikini, kan? Karen, bikini. Seichi, apa maksudmu bikini? Kenapa itu hal pertama yang muncul di kepalamu? Saat aku kesulitan berurusan dengan Kanazuki Senpai yang terus memojokkanku, Airin tiba-tiba mendorongnya menjauh dari samping.
Minggir dari jalan. Airi, Buhek, Karen, Kanazuki Senpai, Seichi, Seihan. Jika itu sebuah kafe, maka makanan buatan tangan Seihan akan disajikan. Airi, aku juga ingin tahu. Aku baru saja selesai memasak sebelumnya dan akan dievaluasi oleh semua orang di kelasku ketika Kanazuki Senpai masuk dengan semua orang. Seichi, kamu sudah selesai membuatnya. Airi, hahaha, sayang sekali, Setokun. Aku sudah makan semua makanan buatan tangan Seichi-kun. Karen, Kanazuki Senpai yang seharusnya diusir tiba-tiba menjadi bersemangat dan melemparkan pandangan penuh kemenangan. Apa yang akan kamu katakan? Apa artinya ini, Seihan? Mengapa kamu tidak menyiapkan beberapa untukku? Airin, kamu terlalu tidak masuk akal. Seichi, dan kenapa kamu terlihat begitu sombong, Kanazuki Senpai? Ini awalnya dibuat untuk Rurune, kamu tahu. Lihatlah dia sekarang, dia mengalami depresi selama ini sejak dia kehilangan makanan keduanya. Sebagai cara untuk menarik diri dari Airin yang terus mengeluh tanpa alasan, aku bertanya pada Sota apa yang mengganggu pikiranku. Hei, kamu terlihat terkejut saat mendengar kami sedang mempersiapkan festival akademi. Apakah kamu dan para pahlawan lainnya tidak akan melakukan apa-apa? Seichi, tentang itu, Sota. Petik 2, Semua orang masih tertekan dari serangan kemarin. Kenji, tertekan. Aku hanya meniru apa yang dikatakan. Ketika kami pertama kali dipanggil oleh Kekaisaran Kaiser, semua orang senang karena akan menjadi pahlawan seperti yang ada di dongeng. Nah, semua orang selain grup kami. Selain itu, Kekaisaran juga mengatakan bahwa kita semua lebih kuat dari orang-orang di dunia ini, Sota. Seichi, pahlawan lebih kuat dari orang-orang di dunia ini. Tanpa sengaja, pandanganku bergeser ke anggota kelas F, lalu bergeser lagi ke arah Louis, Lutia, dan Olga-chan. Seichi, ya, aku tahu dengan reaksimu saja, Sota. Tidak, maksudku, aku tidak tahu level dan statistik dari kelompok pahlawan saat ini, tapi tidak peduli bagaimana aku mengirisnya, aku tidak bisa melihat mereka bisa mengalahkan orang mesum dari markas besar guild atau Louis dan para gadis. Tentu saja, aku juga tidak bisa membayangkan diriku mengalahkan orang-orang ini jika aku dipanggil sebagai pahlawan juga. Apa itu? Hal seperti, mereka akan menang jika mereka tumbuh. Petik 2. Juga, aku tidak menyebutkan tentang dia karena itu hanya akan memperumit masalah, tapi Lutia ini adalah putri Raja Iblis, kamu tahu. Bagaimanapun, kami diberitahu bahwa kami kuat, dan dibuat untuk berlatih dengan tentara. Tapi, pelatihannya terutama mengayunkan senjata dan pertempuran palsu, kami tidak bisa mencapai level dari pertempuran yang sebenarnya. Dan banyak orang yang merasa mati rasa dari semua pelatihan meminta Kekaisaran untuk mengirim kami ke sini, dan di sini kami tiba di akademi ini. Sota, apa itu? Iri sekali. Aku tidak menyesal dengan keadaanku saat ini karena aku bisa bertemu dengan Saria dan para gadis lainnya, tetapi jika aku tidak bertemu mereka, maka aku ingin bisa berlatih di lingkungan yang aman seperti itu. Bahkan aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku di hutan antah berantah karena aku ingin. Kamu tidak tahu berapa kali aku diambang kematian. Itu mengejutkanku bahwa mereka diperlakukan lebih baik dari yang aku kira, tetapi mereka benar-benar aneh karena ingin melakukan pertempuran nyata. Maksudku, itu menakutkan. Dan itu menyakitkan. Membuang tempat yang aman untuk berlatih menuju bahaya, apakah mereka bahkan memiliki keberanian untuk itu? Aku tidak mengerti. Faktanya, jumlah orang yang lebih kuat dari kita di akademi ini hanya segelintir. Fakta itu membuat para pahlawan menjadi kurang ajar, penuh dengan diri mereka sendiri, dan harga diri itu hancur berkeping-keping. Sekarang, mayoritas di sini telah berkicau tentang bagaimana mereka ingin pulang, tetapi, dengan gelang terpasang, semuanya terlihat suram. Sota, aku, di sisi lain, hanya menghadapi orang-orang yang lebih kuat daripada saat aku kembali ke bumi. Namun para pahlawan putus asa meskipun tidak ada yang dilakukan pada mereka, ini sulit. Jadi, karena semua orang ingin pulang, mereka merasa ini bukan waktunya untuk festival akademi. Seichi, begitulah, Sota. Secara tentatif, aku telah mendengar bahwa setiap kelas lain telah memutuskan program mereka untuk festival, Beatrice. Begitukah?
Sota, iya, bagaimanapun, ini adalah festival akademi, semua orang ingin bersenang-senang. Beatrice, jika informasi yang Beatrice miliki benar, maka siswa lain mulai terlihat positif, tidak seperti para pahlawan. Aku kira ada perbedaan budaya, atau lebih tepatnya, rasa aman. Dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini yang dibanjiri oleh orang-orang yang sangat kuat secara supernatural, kami orang-orang di bumi lebih lemah. Aku ingin tahu apakah diizinkan untuk tidak berpartisipasi. Jika seperti yang dikatakan Beatrice, itu adalah festival akademi yang telah lama ditunggu, kan? Seichi, betul sekali. Itu benar-benar menakutkan saat itu, tetapi ketika bersenang-senang, kamu harus bersenang-senang dengan semua yang kamu miliki. Saria, saat aku melirik Saria, mencari persetujuan, Saria kembali dengan anggukan penuh senyuman. Betul sekali, ini tidak seperti kita mati. Dan bahkan jika lawan lebih kuat dari kita, lalu apa? Ah tunggu, aku mati sekali, bukan? Melihat reaksiku, Sota dan yang lainnya terbelalak, lalu segera menunjukkan senyuman pahit. Bagian dirimu itu tidak pernah berubah, ya? Sota, apakah begitu? Baiklah, tidak apa-apa. Tetapi, jika kamu tidak melakukan apa-apa, para pahlawan benar-benar tidak akan berpartisipasi, kamu tahu. Seichi, kamu benar. Mungkin sulit, tetapi aku akan mencoba berbicara dengan semua orang sekali lagi. Karen, aku pikir itu yang terbaik. Seichi, aku mengangguk oleh kata-kata Kanazuki-senpai. Yah, aku yakin Kanazuki-senpai dalam mode seriusnya bisa melakukan sesuatu. Seihan, sekarang, masak lagi, untukku. Airin, Uan, aku juga, masak untukku juga. Rurune, masih tentang itu, ya, Airin. Chapter 135 Dia perempuan tidak pernah berubah. Bagaimana Kanazuki-senpai dan Airin menjadi seperti itu? Reniku dengan teman-teman masa kecilku di kelas ekonomi rumah tangga adalah hal yang mengejutkan dalam segala hal. Setelah aku berhasil meyakinkan Kanazuki-senpai untuk berbicara sekali lagi dengan para pahlawan tentang program mereka untuk festival akademi, kami berpisah. Namun, aku berhasil mencapai tujuan awalku untuk bertemu dengan mereka, yaitu menangani gelang mereka. Dan, meski festival akademi sudah dekat, sesi ujian belum berakhir. Untuk alasan itu, Beatrice memimpin kelas kembali ke kelas untuk mengajar mereka, sementara aku pergi untuk mengambil materi untuk kelas tersebut. Aku masih tidak dapat memahami labirin akademi ini, tetapi aku cukup yakin lewat sini. Aku melangkah dengan cemas karena aku tidak terlalu paham dengan tempat materi itu ditempatkan. Petik 2 tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda seru tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda seru. Petik 2. Suara-suara beberapa wanita yang sedang berdebat memasuki telingaku. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi aku tahu itu tidak terlalu damai. Di sini, aku menelusuri sumber kebisingan, melanjutkan ke daerah yang lebih terpencil saat aku pergi, sampai aku tiba di ruang kosong di bawah tangga dengan penglihatan nol. Sekarang, apa yang mereka lakukan di tempat seperti itu? Untuk saat ini, aku harus mengintip dan memanggil mereka. Hei, bisakah kamu tidak menghalangi? Kami punya bisnis dengan wanita itu. Petik 2. Bisnis apa? Kamu menyebut kekerasan sebagai bisnis. Petik 2. Lalu, apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku mengerti, semua orang juga gelisah. Tetapi itu tidak berarti kita dapat melampiaskannya pada orang lain. Petik 2. Hah? Kamu benar-benar membuatku marah. Sungguh, apa keinginanmu? Petik 2. Wanita jalang ini benar-benar sombong hanya karena wajahnya sedikit imut. Ah. Hei, aku punya ide. Mengapa kita tidak mendapatkannya sekarang? Petik 2. Aku suka itu. Mari beri kamu pelajaran dan jadikan kamu anggota kami. Petik 2. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Ada pemandangan 3 siswi memojokkan 2 siswi, salah satunya adalah Hino Youko. Di belakang Hino adalah siswi perempuan lainnya, wajahnya tampak terkejut dan cemas. Dengan satu tatapan saja aku tahu bahwa Hino melindunginya dari 3 lawan yang berlawanan. Melihat pemandangan seperti itu membuatku merasa nostalgia. Hino benar-benar tidak berubah. Dan aku senang dia tidak berubah. Dia telah membantuku berkali-kali ketika kami berada di bumi, tetapi denganku yang sekarang.
Kalian di sana, apa yang kamu lakukan? Seiichi, Ketika aku memanggil ketiga siswi itu, salah satu dari mereka menoleh padaku dengan wajah masam. Wow, sikapmu buruk. Apa-apaan kamu? Aku adalah seorang guru dari Seiichi. Jadi begitu. Aku tidak punya urusan denganmu, jadi pergilah. Petik 2. Tidak bisakah kamu setidaknya mendengarkan aku? Gadis itu menakutkan. Tidak bisa. Ini jelas beberapa masalah. Seiichi, lalu, ada hubungannya denganmu. Petik 2. Sebaliknya, kamu tahu siapa kami? Tidak, kita baru saja bertemu, bukan? Hanya guru perawan, kamu seharusnya tidak menghalangi kita para pahlawan. Itu benar. Sekarang, ayo, pergilah. Petik 2. Ketiga siswa itu segera kehilangan minat terhadapku dan kembali ke Hino. Dan, tanpa ragu-ragu, salah satu dari mereka mengangkat tangan, lalu. Petik 2 tanda seru. Oi, tolong jangan main tangan. Seiichi, apa? Oi, biarkan aku pergi. Sialan, itu sangat kotor. Petik 2, itu menyakitkan. Seiichi, aku memastikan untuk mencuci tangan setelah dari toilet dan aku tidak menyentuh apapun yang kotor. Sungguh fitnah yang kejam. Aku meraih tangan gadis itu di udara, tapi kemudian mereka semua melompat menjauh dariku dan pada saat yang sama, memelototiku dengan tajam. Hei, ingin dituntut karena pelecehan seksual. Ini menyebalkan. Petik 2. Mungkin aku seharusnya mengambil fotonya. Apa? Ambil saja lagi untuk mengancamnya. Petik 2. Oh. Seiichi, bukankah gadis-gadis ini menakutkan? Atau apakah aku yang mati rasa karena tidak menyadarinya sejak aku berada di sekitar Kanazuki-senpai dan Airin? Tidak, kupikir keduanya sudah menjadi spesies yang berbeda sekarang. Kamu akan dihukum karena melawan kami para pahlawan. Kecuali hak veto, kamu bahkan tidak memiliki hak asasi manusia sekarang. Petik 2. Bahkan orang yang baru saja aku temui mempertanyakan kemanusiaanku sekarang, Seiichi. Yah, aku sudah terbiasa diabaikan seperti ini, jadi tidak apa-apa. Tunggu, tidak, ini tidak baik. Kami akan berurusan denganmu dulu, lalu kami akan pergi untuk jalan itu. Petik 2 tanda seru. Murid perempuan itu melirik ke arah Hino, yang terakhir menegang saat mata mereka bertemu. Berbaringlah sebentar, orang yang kejam. Tanpa sedikit pun keraguan, siswi itu melemparkan tinjunya ke wajahku. Melihat itu, kenapa? Petik 2. Kamu tanpa ampun, Seiichi. Menghindarinya seperti biasa. Akibatnya, tinju itu malah bertemu dengan siswa perempuan yang berdiri di belakangku, membuatnya terbang menjauh. Bukankah dia temanmu? Sepertinya itu sangat menyakitkan, Seiichi. BAJINGAAAAAAN FUCK Petik 2. Murid perempuan yang ditinju mendatangi gadis yang telah memukulnya, dengan garis darah keluar dari hidungnya, wajahnya tampak menakutkan. Itu tidak sengaja. Jadi bagaimana jika tidak sengaja, kamu memukul wajahku, makan ini. Giahe. Kemudian siswi yang ditinju ke belakang siswi yang memukulnya. Para siswi perempuan kemudian dengan keras mengirim satu sama lain terbang. Sebaliknya, hanya menyapa mereka sebagai siswi membuat sulit untuk melacak siapa adalah siapa. Yosh. Yang memukul lebih dulu adalah siswi A, yang dipukul lebih dulu adalah siswi B, dan yang mengawasi dari pinggir adalah siswi C. Sempurna. Sebelum aku menyadarinya, siswi wanita A dan B mulai saling bertukar tinju, mengabaikanku, Hino, dan gadis yang dia lindungi sepenuhnya. Kamu selalu membuatku marah. Kenapa aku harus mengikuti setiap perintahmu? Wanita B, diam. Aku juga benci dirimu, pelacur. Pergilah ke neraka. Wanita A, kata-kata itu buruk, itu membuat kalian tidak bisa memuluskan semuanya. Saat aku menarik diri dari siswi A dan B yang terus melakukan segalanya, aku melihat siswi C yang mencoba menghentikan mereka. Hentikan, kalian berdua. Kita tidak perlu bertarung seperti ini, wanita C. Berhenti sombong, pelacur. Wanita A, wanita C. Kamu benar-benar tanpa ampun, oi. Bahkan siswi C yang hanya menonton dari pinggir lapangan terseret ke dalam pertarungan, membuat kami bingung. Untuk saat ini, ikuti aku. Seiichi, Hino. Hino dan siswi di belakangnya mengikutiku,
Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan saat mereka menyaksikan tendangan dan pukulan terbang dengan kuat. Nah, kamu akan baik-baik saja sekarang. Pergi selagi bisa. Seiichi, terima kasih banyak. Kamu juga, aku sangat bersyukur kamu menyelamatkanku. Petik 2. Tidak perlu memikirkannya. Aku baru saja melakukan apa yang sudah jelas. Hino, gadis yang telah ditutupi Hino menundukkan kepalanya berulang kali dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Dan, kamu tidak akan pergi. Seiichi, namun, untuk beberapa alasan, Hino tetap tinggal. Iya, gadis-gadis itu adalah teman sekelasku, jadi, apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Hino, dia bahkan mengkhawatirkan orang-orang yang mengancam akan menyakitinya, dia benar-benar mengagumkan. Memikirkan itu, jika aku berusaha menghentikan itu. Itu tidak mungkin. Itu mengerikan. Tapi, bukankah salahku kalau semuanya berjalan seperti itu? Tapi, aku akan tertabrak jika aku tidak menghindar. Fakta bahwa pukulan yang menghantam siswa perempuan B adalah keberuntungan murni juga. Setelah mencoba menyusun solusi di kepalaku, beberapa kata keluar dari mulutku. Segalanya akan lebih mudah jika Kanazuki-senpai ada di sini. Seiichi, kamu memanggilku. Karen, dari mana kamu bisa muncul? Seiichi, Presiden. Hino, yang mengejutkanku, ternyata Kanazuki-senpai muncul di tempat kejadian. Aku tahu akulah yang memanggil, tapi sungguh, bagaimana? Kamu tidak ada di sini beberapa saat yang lalu. Dari lubang mana kamu keluar? Hino sama terkejutnya dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Kanazuki-senpai, bagaimanapun, mengabaikan reaksi kami dan mengarahkan pandangannya pada pembantaian yang terjadi di depan kami. Gadis-gadis dalam kelompok itu sering menciptakan masalah paling banyak bahkan di antara para pahlawan. Karen, bergumam begitu, Kanazuki-senpai menuju ke arah 3 murid perempuan. Bagaimana dia akan menyelesaikan ini? Lagi pula dia adalah ketua OSIS, dia pasti memiliki metode damai dan mencolok untuk tidur. Karen, BUGEEK. Petik 2. Dengan kekerasan juga. Seiichi, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Kanazuki-senpai baru saja membanting ketiganya secara bersamaan ke arah dinding. Dampak itu saja yang membuat mereka tidak sadarkan diri, meninggalkan mereka tergeletak di tanah. Kanazuki-senpai kemudian mengambil 3 kaki mereka dan menyeret mereka. Aku akan membawa mereka bersamaku. Karen, Seiichi, sampai nanti. Karen, kupikir dia akan memperlakukan mereka sedikit lebih baik, tapi Kanazuki-senpai sebenarnya hanya menyeret mereka begitu saja. Seiichi pasti sedang memikirkanku sekarang karena aku telah menunjukkan kepadanya betapa mampu aku menjadi seorang wanita yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, sungguh rencana yang sempurna. Karen, aku mendengar semuanya. Saat mataku tertuju pada Kanazuki-senpai yang meninggalkan tempat kejadian dengan rencananya, Hino meraihku. Maaf, Hino, ada apa? Seiichi, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Hino, tidak, aku tidak melakukan apa-apa, mereka entah bagaimana bertengkar satu sama lain, lalu gadis sebelumnya menghentikan mereka. Seiichi, meski begitu, aku senang kamu memanggilku saat itu. Itu sebabnya, terimalah terima kasihku. Hino dengan sopan menundukkan kepalanya padaku. Sebenarnya, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, tapi, aku merasa ini tipikalnya. Saat itulah aku menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, Hino juga dipasang gelang, ya. Tapi, saat ini aku menyembunyikan identitasku, jadi Hino tidak mengenalku, tidak, malah, apakah dia bahkan mengingatku. Dan bahkan jika dia melakukannya, Hino dan aku juga tidak terlalu dekat. Tapi dia membantuku lagi dan lagi, jadi, entah bagaimana aku ingin melepas gelangnya. Aku telah diselamatkan oleh kebaikan Hino berkali-kali. Kali ini, giliranku untuk menyelamatkannya. Aku banyak memikirkannya, dan, pada akhirnya, aku memutuskan untuk melepasnya dengan kedok kebetulan dan memakainya lagi dengan tanganku sendiri. Aku akan memainkan kartu lupa untuk mengangkat gelang itu ke dalam topik. Disinilah keterampilan yang aku dapatkan ketika aku pergi kencan dengan Alf, performance, secara tak terduga itu mulai berlaku. Aku tidak menyangka bagian dari sejarah kelamku akan berhasil di sini. Gelang itu, Seiichi, maksudmu ini.
Ini adalah gelang khusus yang diberikan kekaisaran kepada kami para pahlawan. Rupanya itu meningkatkan kekuatan kita, barang yang sangat bagus, bukankah begitu? Hino, bolehkah aku melihatnya? Aku menyukai alat misterius seperti ini. Seiichi, tentu saja kamu bisa. Tapi, sepertinya itu tidak bisa dilepas setelah dipakai, apakah boleh tetap di tanganku? Hino, tentu saja, tidak apa-apa. Seiichi, tanpa sedikit pun kecurigaan, Hino menunjukkan gelangnya kepadaku. Tidak, performance pasti sangat efisien di sini. Aku secara alami membimbing Hino. Aku akan lebih bahagia jika aku tidak mendapatkan keterampilan melalui proses yang memalukan. Saat aku menyentuh gelang dengan ringan sambil menangis dalam pikiranku, aku segera mengaktifkan Presiden Ling Yin. Gelang itu kemudian dengan mudah jatuh ke lantai. Kenapa gelangnya, Hino? Sepertinya itu bohong ketika mereka mengatakan itu tidak bisa dilepas. Tapi, jika aku melakukannya, di sana, itu kembali. Seiichi, itu bohong kan? Tapi aku tidak bisa melepasnya tidak peduli seberapa keras aku mencoba, jadi aku pikir. Hino, tanpa mempedulikan kebingungan Hino, aku segera memasang kembali gelang itu ke pergelangan tangannya. Maaf, sepertinya aku hanya membuatmu bingung, Seiichi. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka juga, dan, karena sudah menyala kembali, maka mungkin baik-baik saja. Hino, senyum Hino lembut saat dia mengatakannya. Maaf, aku harus pergi ke kelas. Terima kasih banyak. Hino, tiba-tiba menyadari berapa lama waktu telah berlalu, Hino sekali lagi membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan tempat kejadian. Phew. Dengan ini, aku benar-benar telah melindungi semua orang yang ingin aku lindungi dari kekaisaran Kaiser dan perbudakan mereka, benar kan? Seiichi, tepat setelah aku mendesak pada satu kekhawatiran yang tidak perlu khawatir, aku menyadari bahwa aku masih harus mengambil bahan ajar, jadi aku pergi dengan terburu-buru. Chapter 136 Sesi Fitting. Hei, ambilkan aku sekantong paku itu. Tolong bawa papan iklan ke sana. Sudahkah kita mendaftar untuk menggunakan ruang kelas? Baru saja. Apakah ada yang tahu di mana Sensei berada? Hari festival akademi semakin dekat, dan setiap kelas sibuk mempersiapkan program mereka. Aku juga berpartisipasi dalam persiapan dengan meminta tambahan meja dan kursi untuk ruang kelas. Bahkan sekarang, aku sedang dalam perjalanan membawa meja dan bahan-bahan. Semua orang pasti energik, seperti yang diinginkan Barnasan. Seiichi, Nan, sangat hidup. Olga Chan yang ikut denganku untuk membantu juga menunjukkan senyuman melihat pemandangan itu, sementara tangannya membawa bahan untuk menu. Oh ya, akankah pahlawan berpartisipasi juga? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kita belum pernah bertemu mereka sama sekali sejak saat itu. Bagi Olga Chan, terakhir kali dia bertemu para pahlawan adalah saat mereka menabrak ruang kelas ekonomi rumah tangga. Bagiku, terakhir kali aku melihat siapapun dari kelompok mereka adalah ketika aku bertemu Hino di bawah tangga tempo hari. Bohong jika aku mengatakan itu tidak menggangguku, tetapi Kanazuki Senpai mengatakan dia akan melakukan sesuatu, jadi aku yakin mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia orang yang sangat bisa diandalkan, jika dia bukan orang mesum. Kami akhirnya mencapai ruang kelas kami sambil terus mengamati kelas-kelas lain yang ramai. Aku kembali, Seiichi. Seiichi, lihat, Saria, Seiichi. Saat aku memasuki ruang kelas, gorila yang mengenakan kostum perawat rok mini, atau, Saria, berpose dengan pose yang seharusnya seksi. Guncangan dari pemandangan itu saja telah menghantamku dan menggantikanku. Ya ampun, aku tahu aku imut, tapi kamu terlalu banyak menatap. Saria, kamu SALAAAAAAAH. Seiichi, tidak, aku tidak melihatmu dengan pikiran seperti itu, oke. Otakku tidak bisa mengikuti fenomena yang membuat tubuhku membeku, oke. Pertama-tama, mengapa kamu mengenakan pakaian perawat dengan bentuk gorila? Apa kamu tidak bisa melakukannya dalam wujud manusiamu? Saat aku melewati pandanganku pada semua orang di kelas, memohon penjelasan, aku hanya bisa melihat sosok anak laki-laki untuk beberapa alasan. Ada juga tirai yang membagi ruang kelas menjadi dua sebelum aku menyadarinya. Gadis-gadis itu seharusnya ada di sana. Tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi, Agnos.
Gadis-gadis itu masih berganti pakaian di balik tirai itu, sementara Saria sudah seperti itu ketika dia keluar. Blue, menanggapi tatapanku, Agnos menjawab dengan wajah kaku, sementara Blue mengalihkan pandangannya. Tidak, jangan beritahu aku, benar-benar tidak ada jawaban. Yang membuatku heran, Goria mencengkeram pundakku dengan cengkeraman gorila. Seichi, Saria, apa? Seichi, apakah aku sudah membunuh? Saria TLN, mungkin maksudnya menaklukkan hati. Ya, kamu membunuhku, secara fisik. Seichi, bahuku membuat suara berderit dari cengkeramanmu. Atau lebih tepatnya, aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan proses berpikir Saria yang terlalu aneh saat dia menjadi gorila. Yah, aku juga sakit parah karena aku masih mencintai bagian itu. Petik 2, Saria Oni-chan, kamu terlihat bagus di dalamnya. Olga, terima kasih, Olga-chan. Ah, aku membuat kostummu juga Olga-chan, ganti baju, Saria. Usai dipuji Olga-chan, Saria tersenyum hangat lalu membawanya keluar tirai. Aneh. Untuk sesaat di sana, pakaian perawat itu terlihat sangat bagus untuknya. Ah, aku tidak bisa diselamatkan. Ah, anak laki-laki juga telah berganti kostum, ya. Seichi, ya, tapi, pada dasarnya kita semua mengenakan seragam kepala pelayan, jadi, Leon. Seperti yang dikatakan Leon, semua anak laki-laki itu mengenakan seragam kepala pelayan. Meski begitu, individualitas mereka tercermin, dengan Agnos, mengenakan seragamnya yang tidak teratur dibandingkan dengan Blue yang memakainya dengan sempurna, dan Beth tidak mengenakan mantel dan menunjukkan lengan bajunya yang digulung sementara Leon mengenakan dasi kupu-kupu di atas seragamnya yang rapi, tiga lainnya memakai dasi panjang. Melihat mereka seperti ini, anak laki-laki itu sungguh tampan juga. Seragam mereka cocok meski ada beberapa kesalahan. Aku merasa keempat orang ini akan mengumpulkan gadis-gadis dari seluruh akademi, meskipun aku tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi. Saat aku mengagumi penampilan mereka, tirai pemisah tiba-tiba terbuka. Setiap orang telah selesai berganti. Saria. Setelah Saria, yang masih gorila, berkata, kelompok perempuan itu kemudian keluar dengan wajah malu. Jangan terlalu banyak melirik, aku akan membunuhmu. Helen, itu berbahaya. Oi, Seichi, kamu akan melayani pelanggan yang mengenakannya, jadi jangan katakan kamu akan membunuh siapapun yang melihatmu, karena itu berarti kamu akan membunuh setiap pelanggan yang kami miliki. Helen, yang pipinya diwarnai merah, memelototiku dengan pakaian pelayannya. Baiklah, tidak apa-apa, Helen-chan, kamu terlihat imut kamu tahu. Rahel, tapi, Helen, kita akan melayani pelanggan dengan kostum ini, jadi menyerahlah selagi bisa. Itu, mungkin benar, tapi... benar. Lalu aku akan memasak, Helen. Apakah kamu ingin membunuh pelanggan? Rahel, sebanyak itu. Helen, maaf, Helen. Aku bersama Rahel kali ini. Pertama, pelanggan tidak bisa makan apapun jika tidak ada apa-apa di piring. Katakan itu ketika kamu setidaknya bisa meletakkan sesuatu di tempat itu. Yah, jawabannya tetap saja tidak. Sementara Rahel mengenakan pakaian nun biarawati, yang terlihat cukup bagus untuknya. Ini pakaian yang cukup menarik. Pasti dibutuhkan perannya untuk membuatku bersinar. Irene, bukankah milikku lebih buruk dari Helen? Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Flora, Irene mengacak-acak rambutnya, dia mengenakan seragam polisi wanita. Sementara Flora dengan gelisah mencari sesuatu untuk menutupi kostum bunny girl miliknya. Mengesampingkan Irene, Flora, ya. Sungguh menyegarkan melihat Flora berpakaian feminin dengan sikapnya yang selalu seperti orang tua. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Aku sering melihat Claudia mengenakan pakaian pria, tetapi aku tidak pernah berpikir aku akan melakukan hal yang sama juga, Louis. Kostum ini menyerupai pakaian tradisional negara Timur, Lutia. Seragam akademi juga baru bagiku, tapi, aku tidak tahu ada begitu banyak jenis pakaian di dunia ini. Zola, Louis mengenakan seragam kepala pelayan yang sama dengan anak laki-laki, dia tampak sangat gagah dengan otot punggungnya yang kokoh yang muncul. Lutia mengenakan pakaian tradisional Jepang, rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda agar sesuai dengan suasananya. Aku belum pernah mendengar negara di timur yang disebutkan dalam beberapa waktu.
Jadi memang ada negara yang menyerupai Jepang kuno. Aku akan pergi ke sana suatu hari. Dan Zola yang telah disegel di Dungeon sepanjang hidupnya, mengenakan seragam petugas kabin, saat aku memikirkan bagaimana keadaannya sampai saat ini, melihat perasaannya yang segar pada setiap hal kecil membuatku bahagia. Nah, berbagai macam pakaian dari dunia lain pasti baru untuk siapa saja. Lebih penting lagi, aku sangat senang membawanya keluar dari Dungeon, melihat betapa bahagianya dia. Aku berharap dia terus belajar kebahagiaan baru seiring berjalannya waktu. Apakah aku harus memakai sesuatu seperti ini? Beatrice. Oi, kostum apa ini? Kenapa roknya sangat pendek padahal atasannya longgar? Altoria. Fumu, aku bisa bergerak bebas dengan kostum ini, atau lebih tepatnya, tendang. Rurune, pakaianku juga aneh. Kostum apa ini? Olga, Bitrai Sesan juga harus ikut, dia sekarang berpakaian seperti bajak laut wanita. Dengan bagaimana dia biasanya berpakaian sopan dan pantas, menatapnya dengan gaya liar seperti ini terasa, seperti wow, dan, sebelum aku menyadarinya, Al pun ikut bergabung. Saat dia mengenakan kostum rok mini Santa, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan roknya, wajahnya merah padam. Di sampingnya adalah Rurune, mengenakan kipau dengan celah samping yang sangat tinggi yang dia gunakan untuk menendang tanpa pertahanan. Oi, itu, atau lebih tepatnya, kamu harus memakai pakaian dalam, oke. Semuanya baik-baik saja, bukan? Olga-chan, berpakaian seperti pendeta kuil kecil yang menggemaskan, sedang memeriksa pakaiannya sendiri dengan penuh minat. Jadi, semua orang telah selesai berganti pakaian. Karena mereka semua adalah gadis cantik, tingkat cosplay yang mereka lakukan mencapai tingkat yang luar biasa juga. Hahaha. Luar biasa. Aniki, aku sangat merasakannya. Agnos. Petik 2, Nah, bukankah kalian terlihat baik? Ya, Blue. Semuanya, kalian terlihat luar biasa. Beth, sangat cantik. Maafkan aku. Orang sepertiku seharusnya tidak mengatakan cantik. Sangat mempesona. Maafkan aku. Leon. Agnos menguap dari hidungnya ketika dia melihat gadis-gadis itu, sementara Blue dan Leon bereaksi normal. Sungguh mengesankan bagaimana Blue mengalihkan pandangannya dari mereka, reaksi yang jarang datang darinya. Tidak, aku tahu bagaimana perasaanmu. Kemana kita harus melihat, kan? Aku pernah mengalami masalah yang sama. Bagaimana itu? Semuanya cantik, kan? Saria sekali lagi membuat pose seksi itu saat dia berbaris dengan para gadis. Tidak, Saria, kamu satu-satunya yang bersenang-senang di sini karena kamu seperti makhluk asing, oke. Melihat Saria itu meyakinkan. Untuk pertama kalinya aku bersyukur dia dalam wujud gorila. Terima kasih gorila, kamu melindungi jiwaku. Saat aku menjaga pikiranku tetap stabil, Louis kemudian mengajukan pertanyaan kepadaku setelah dia melihat-lihat kostum semua orang. Ngomong-ngomong, aku belum mendengar detailnya, tapi apakah kamu seorang pahlawan, Sensei? Louis, Seiichi, tolong beritahu aku tentang itu juga. Kamu bilang kamu sudah memiliki sihir atribut suci saat itu ketika kamu mendapatkan sihir Raja Iblis di Dungeon. Dan selama uji rasa beberapa hari yang lalu, para pahlawan datang untukmu, jadi, Lutia. Kalau dipikir-pikir, para siswa sudah tahu tentang itu, tapi mereka tidak pernah menjelaskannya pada Louis dan Lutia ya. Apa yang kami lakukan beberapa hari terakhir pada dasarnya dilakukan dalam momentum yang cepat. Kami menaklukkan Dungeon, lalu Kanazuki Senpai dan yang lainnya menyerbu masuk, lalu mereka pergi. Sebenarnya, aku bukan pahlawan karena aku tidak dipanggil sebagai pahlawan, tapi aku berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Itu sebabnya, aku lebih seperti dari dunia lain. Seiichi, begitu, jadi apakah pakaian ini juga dianggap normal di dunia lain? Louis, aku tidak berpikir mereka normal dalam arti pakaian sehari-hari. Tentu saja, ada orang yang memakainya untuk bekerja. Seiichi, puas dengan jawabanku, Louis sekali lagi menatap pakaian semua orang. Aku pikir seragam polisi wanita cukup sesuai dengannya, tetapi sisanya telah dimodifikasi agar lebih sesuai dengan gaya Jepang, atau lebih tepatnya, lebih ke subkultur cosplay. Nah, agenda hari ini sudah selesai dengan sesi pemasangan, bukan?
Kita telah memutuskan menunya juga, jadi sisanya adalah belajar melalui pengalaman di hari. Seiichi, apa yang kamu katakan? Kita belum selesai, kamu tahu. Saria, Seiichi, tidak. Adakah hal lain yang perlu dipersiapkan? Aku menjulurkan leherku, tidak dapat menemukan alasan mengapa Saria berkata demikian, ketika dia sekali lagi meletakkan tangannya di pundakku. Kamu juga berganti, Seiichi, Saria. Petik 2, titik. Aku juga melakukannya. Seiichi, bukankah sudah jelas? Lihat aku bahkan bukan wali kelas yang mengajar di sini. Kamu juga harus mengenakan kostum. Altria, ayo, tuanku, segera ke sini. Rurune, ini menyenangkan Olga. Dengan Al dan dua lainnya mengepungku sebelum aku menyadarinya, aku tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Aku akan memakainya. Aku akan memakainya sendiri, oke. Jangan tarik aku. Jangan ikuti aku masuk. Seiichi, tidak masalah. Kami akan lembut, oke. Saria, apa maksudmu kamu akan lembut? Seiichi, bukankah tidak apa-apa? Bukankah baik-baik saja? Saria. STTOOOPPP. Seiichi, terlepas dari perlawananku yang putus asa, Saria menyeretku pergi. Dia memaksaku untuk memakai banyak kostum seolah-olah dia sedang mendandani boneka. Ngomong-ngomong, aku diberitahu nanti, tapi sepertinya Saria membuat semua pakaian ini sendiri berdasarkan deskripsi lisan yang kuberikan padanya. Dia terlalu bisa diandalkan. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.